Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi sejarah nasional atau sejarah wajib kelas 12, bab kedua tentang sistem dan struktur politik dan ekonomi masa demokrasi parlementer, yaitu dari tahun 1950 hingga 1959. Nah, yang pertama, kita akan membahas perkembangan politik masa demokrasi liberal. Bagaimana sih gambaran tentang sistem pemerintahan pada masa demokrasi liberal? Berikut adalah ulasannya. Nah, tahukah kalian setelah kemerdekaan, selama 1 tahun pemerintahan Indonesia berganti dari sistem pemerintahan presidensial menjadi sistem pemerintahan parlementer, ditandai dengan terbentuknya parlemen dengan Sultan Syahrir sebagai Perdana Menterinya. Nah, namun perubahan ini tidak diikuti dengan perubahan undang-undang dari undang-undang untuk Republik Indonesia Serikat waktu itu ya, dilandasi oleh konstitusinya, yaitu undang-undang sementara, sehingga bisa dikatakan pada masa ini kabinet yang terbentuk itu sering berganti karena kepentingan partai yang tidak terselesaikan. Nah, awalnya dipimpin oleh Mas Yumi, kemudian digantikan PNI hingga akhirnya dibentuklah kabinet Zaken atau Zaken kabinet, yaitu kabinet yang terbentuk dari bukan orang-orang politik dari partai, tetapi dari orang-orang yang ahli dalam bidangnya. Nah, meskipun sering terjadi perubahan kabinet, hanya saja semua kabinet ini hampir memiliki program yang sama ya. Jadi seperti tujuan keamanan atau kemakmuran, kemudian tentang pembebasan Papua Barat atau Irian, hingga kepentingan luar negeri seperti untuk pembebasan Irian Barat dan pemerintahan dalam negeri. Nah, dari ke-7 kali pergantian parlemen ini, yang pertama adalah tentang terbentuknya Kabinet Nasir atau Kabinet pertama dari tahun 1950 hingga 1951. Nah, Kabinet Nasir ini memiliki rencana untuk menyusun kabinet dari berbagai macam partai. Jadi ingin membentuk kabinet dari variasi partai sebanyak mungkin. Hal ini ditujukan untuk mencerminkan nasionalisme serta dukungan yang besar dari adanya partai-partai yang bervariasi tersebut. Nah, nyatanya PNI sendiri bahkan bukan sulit duduk di parlemen ya, bahkan tidak duduk di kabinet. Nah, akhirnya PNI ini bersama PKI dan Murba menjadi partai oposisi. Nah, kemudian dengan latar belakang pembentukan seringkali terjadinya oposisi ini, maka akan memicu runtuhnya kabinet dari Kabinet Nasir ini. Kabinet Nasir ini dihadapkan pada mosi yang disebut dengan mosi Hadikusumo, di mana saat itu mosi ini didukung oleh parlemen dengan cara pemungutan suara ya, sehingga mengakibatkan Menteri Dalam Negeri dari Kabinet Nasir ini mengundurkan diri. Nah, otomatis Nasir menyerahkan mandat kepada Presiden. Dengan diserahkannya mandat atau mengembalikan mandat kepada Presiden, hal ini menjadi tanda bahwa Kabinet Nasir ini berakhir. Nah, selanjutnya setelah Kabinet Nasir dibentuklah Presiden atau Soekarno memerintah pemimpin partai membentuk tim formatur. Nah, tim formatur ini
kemudian membentuk Kabinet Sukiman yang berhasil melibatkan PNI pada masa parlemen sebelumnya yang tidak terlibat di dalam pemerintahan. Nah, di kabinet ini PNI berhasil terlibat sehingga didukung partai-partai besar selain Mas Yumi. Nah, masih seperti kabinet sebelumnya, jadi konflik kepentingan dan pertikaian politik ini masih menimbulkan masalah ya atau keretakan. Misalnya saat Menteri Kehakiman membebaskan 950 tahanan SOB atau tahanan pada saat negara dalam bahaya perang, ini tanpa persetujuan Perdana Menteri dan anggota kabinet lain. Nah, sehingga Perdana Menteri dan militer ini menentang. Dengan hal itu, otomatis Menteri Kehakiman memutuskan mundur dari jabatan. Nah, di Kabinet Nasir ini pun eh, ada yang namanya mosi tidak percaya, yaitu eh, Kabinet Sukiman pada saat itu menandatangani penerimaan bantuan dari Amerika. Nah, perjanjian ini dianggap eh, perjanjian nasional yang menyimpang dari asas politik luar negeri bebas aktif. Nah, sehingga Menteri Luar Negeri Ahmad Subarjo mengundurkan diri, diikuti oleh Sukiman yang akhirnya menyerahkan mandatnya. Nah, otomatis penyerahan mandat ini menandai berakhirnya kabinet dari kabinet Sukiman. Kabinet yang ketiga adalah Kabinet Wilopo. Nah, kali ini Soekarno memberikan mandat kepada PNI dan kaum moderat untuk membentuk Kabinet Wilopo. Nah, kabinet ini didukung lebih luas daripada sebelumnya ya. Jadi, selain partai-partai yang ada sebelumnya juga masuknya PSI dan PSII, namun tidak diikuti oleh PKI. Nah, jadi PKI yang pada saat itu merupakan partai oposisi ini eh, ikut masuk dalam kabinet sehingga partai lain justru melakukan aksi mogok. Kabinet dianggap tidak mampu menjalankan tugas pokok dalam pemilihan pemilu dan memilih anggota parlemen dan konstituante sehingga kabinet ini dibubarkan oleh Soekarno. Nah, momen ini dimanfaatkan oleh TNI atau Angkatan Darat yang tidak setuju Nasution menjadi KSAD. Nah, parlemen meminta perombakan Menhan dan TNI. Jadi TNI ini menganggap sipil ikut campur urusan militer, sehingga TNI meminta presiden membubarkan parlemen. Nah, namun ditolak sehingga efeknya adalah Kasat dan Kasab diberhentikan. Nah, Kabinet Wilopo ini semakin terancam saat peristiwa Tanjung Marawa. Tanjung Marawa itu adalah peristiwa di mana tanah yang digarap penduduk itu diminta kembali oleh BPV. Nah, pembebasan tanah ini otomatis mendapat perlawanan penduduk setempat sehingga pada saat itu dikabarkan ada 5 korban petani akibat penggusuran atau traktor polisi. Nah, peristiwa ini otomatis memunculkan mosi di parlemen yang menuntut pemberhentian atau pengosongan proses tanah itu ya. Jadi diberhentikan dan semua tahanan dibebaskan hingga otomatis membuat Kabinet Wilopo resmi jatuh atau resmi tidak aktif kembali. Jatuhnya Kabinet Wilopo ini kemudian Presiden mengalihkan mandat kepada Ali Sastro Amijoyo. Jadi kabinet selanjutnya bernama Kabinet Ali ya. Nah, kabinet ini bertujuan melanjutkan tugas Kabinet Wilopo atau kabinet sebelumnya. Nah, meski berhasil dalam politik luar negeri seperti menyelenggarakan konferensi Asia Afrika, namun kabinet ini atau Ali Sastro harus meletakkan jabatan sebelum tugas dilaksanakan karena terjadi penolakan calon pimpinan TNI yang diajukan
oleh Korps Perwira. Korps Perwira itu maksudnya kelompok dari Zulkifli Lubis. Nah, kabinet ini mengajukan mosi tidak percaya terhadap Menhan sehingga Menhan ditarik dan kabinet menyerahkan mandat kembali kepada presiden. Dengan begitu menandai berakhirnya kabinet dari Ali Sastro Amijoyo. Nah, setelah kabinet Ali Sastro demisioner atau berakhir, Hatta sebagai PJ Presiden ya, karena waktu itu Soekarno sedang melaksanakan ibadah haji, Hatta membentuk formatur kabinet yang bertugas membentuk kabinet dari orang yang jujur dan disegani. Nah, sehingga dibentuklah kabinet Burhanuddin Harahap. Nah, kabinet ini atau kabinet Burhanuddin Harahap berhasil menyelenggarakan pemilu, yaitu memilih anggota parlemen dan memilih anggota konstituante sehingga ia meletakkan jabatannya. Nah, selanjutnya dibentuk kabinet baru berdasar partai dalam parlemen hasil pemilu itu tadi. Selain berhasil melaksanakan pemilu, kabinet ini juga berhasil menyelesaikan masalah TNI AD yang ada sebelumnya dengan mengangkat kembali Nasution sebagai Kasat. Nah, kemudian dengan berakhirnya kabinet Burhanuddin Harahap, kebetulan pada masa itu ya Dwi Tunggal atau Soekarno-Hatta, Soekarno-Hatta pada saat itu mengalami keregangan. Nah, meregang ini ditandai dengan mundurnya Hatta sebagai wakil presiden. Hal ini dilakukan Hatta sebagai bentuk reaksi ketidaksetujuan dari pernyataan Soekarno tentang mengubur partai-partai. Nah, Hatta yang seorang demokrat percaya bahwa demokrasi berciri dari banyak partai. Jadi Hatta ini mendambakan demokrasi konstitusional, namun Soekarno menganggap sistem tersebut tidak cocok dengan Indonesia. Jadi Soekarno ini lebih yakin bahwa komunis ini bisa dikendalikan, sementara Hatta sendiri menganggap komunis ini sebagai bahaya laten yang harus dilenyapkan. Pada masa itu politik dan keamanan semakin memburuk sehingga Soekarno mengeluarkan konsepsi presiden dan mengambil alih pemerintahan. Nah, pengambil alih pemerintahan ini disebut juga sebagai demokrasi terpimpin, yaitu konsep yang selama ini didambakan oleh Soekarno namun ditentang oleh Hatta. Nah, agar berbeda dengan sebelumnya, Soekarno kemudian membentuk tim formatur dari partai yang menang pemilu. Nah, Soekarno ini kemudian menyetujui Ali Sastro Amijoyo, namun kecewa karena dalam pembentukan kabinet Ali yang baru ini PKI tidak dilibatkan dalam parlemen. Nah, jadi di dalam 7 kali pergantian parlemen, Ali Sastro memimpin parlemen 2 kali ya. Nah, kabinet yang ini dinamai Kabinet Ali II. Nah, Kabinet Ali II merupakan kabinet pertama yang memiliki rencana 5 tahun, mencakup Irian Barat, otonomi daerah, kemudian perbaikan nasib buruh, kesehatan, dan pembentukan ekonomi keuangan. Nah, kabinet ini gagal memaksa Belanda menyerahkan Irian Barat sehingga KMB atau Konferensi Meja Bundar batal. Kemudian selain itu juga ada masalah anti Cina dalam perdagangan. Kemudian meningkatnya kritisi dari daerah ke pusat. Nah, kabinet ini dianggap sebagai kabinet yang kurang tegas sehingga Ali menyerahkan mandatnya kepada presiden atau mengembalikan mandat. Hal ini ditandai sebagai berakhirnya parlemen atau kabinet Ali II. Setelah kabinet Ali II demisioner,
banyak muncul gerakan separatis sehingga Soekarno memberlakukan SOB atau Undang-Undang Negara Darurat Perang di seluruh Indonesia. Artinya, angkatan perang memiliki wewenang khusus untuk mengamankan negara. Nah, Soekarno juga mengeluarkan konsepsi presiden ya, yang ingin mengatasi krisis wibawa parlemen, namun gagasan ini dikeluarkan tanpa memberitahu kabinet yang saat itu masih ada dan sedang dalam masalah yang berat seperti itu. Nah, eh, seperti yang pernah dibahas sebelumnya ya, jadi Soekarno menganggap bahwa em, demokrasi liberal itu merupakan demokrasi yang impor yang tidak sesuai dengan Indonesia. Jadi Soekarno lebih uh, memilih untuk menggantinya dengan demokrasi terpimpin. Nah, hal ini menuai perdebatan ya karena uh, kabinet berkaki empat atau kabinet yang dibentuk dari 4 partai besar ini gagal dilaksanakan. Jadi politik dagang sapi atau politik tawar menawar ini masih tetap berlangsung. Nah, sehingga Soekarno menunjuk dirinya sendiri untuk membentuk kabinet bernama Kabinet Karya. Nah, ini dipimpin oleh Insinyur Juanda ya. Jadi Kabinet Karya atau Zakon Kabinet ini adalah kabinet yang dibentuk bukan dari orang-orang politik atau dari parpol, tapi dibentuknya dari orang-orang yang ahli dalam bidangnya. Nah, kabinet ini dibentuk tanpa melibatkan Mas Yumi. Kabinet Juanda atau kabinet Zaken uh, memiliki beban tugas sama seperti sebelumnya ya, rata-rata yaitu tugas untuk pembebasan Irian Barat, kemudian menghadapi ekonomi keuangan yang memburuk saat itu, dan menyusun Pancakarya atau 5 program kerja. Nah, Pancakarya ini adalah eh, membentuk dewan, kemudian normalisasi keadaan negara pada saat itu, kemudian melancarkan pembatalan KMB, perjuangan Irian Barat, dan yang terakhir adalah mempergiat pembangunan. Nah, selain itu juga Soekarno membentuk Dewan Nasional ya, jadi dipimpin oleh Soekarno sendiri. Ini beranggotakan dari golongan fungsional yang tugasnya menampung dan menyalurkan keinginan atau aspirasi rakyat atau masyarakat dan sebagai penasihat pemerintah. Jadi sebagai semacam pengawas berjalannya pemerintahan seperti itu ya. Nah, untuk mendukung untuk normalisasi pergolakan di daerah, kemudian diadakan musyawarah nasional. Nah, musyawarah nasional inilah kemudian nanti yang akan menghasilkan putusan saling pengertian, dilanjutkan dengan musyawarah nasional pembangunan untuk usaha sesuai dengan keinginan daerah. Yang paling khas dari Kabinet Juanda ini adalah tentang luas dari Indonesia ya. Jadi luas Indonesia pada awalnya tidak seluas Indonesia saat ini karena lebar laut ini hanya dihitung 3 mil dari pantai terluar dari wilayah Indonesia. Nah, ini adalah peraturan warisan dari masa kolonial. Efeknya adalah kapal asing ini bebas mengarungi laut dan Indonesia yang berdaulat ini atau Kabinet Juanda mendeklarasikan hukum teritorial. Nah, akhirnya hukum teritorial ini yang dinamakan deklarasi Juanda ini menyatukan wilayah dan sumber daya laut lebih maksimal. Jadi laut ini bukan pemisah tapi alat pemersatu ya. Yang awalnya hanya 3 mil dari pantai terluar, ini dengan adanya deklarasi Juanda menjadi 12 mil dari batas pulau terluar. Artinya meskipun pada saat itu masih belum terhitung Irian Barat ya, namun wilayah Indonesia menjadi semakin luas. Nah,
otomatis memang banyak negara yang berkeberatan dengan deklarasi Juanda tersebut karena luas Indonesia semakin meluas termasuk perairannya. Sehingga Indonesia melakukan harmonisasi dengan negara tetangga dan juga melalui konferensi Jenewa untuk memantapkan Indonesia sebagai negara kepulauan atau Archipelago States Principle. Nah, hal ini tidak langsung berhasil ya, jadi melalui bahkan lebih dari 25 tahun perjuangan. Akhirnya diratifikasi oleh 60 negara hukum dan menetapkan 13 Desember ini sebagai Hari Nusantara. Nah, selain tentang gambaran sistem pemerintahan itu tadi, selanjutnya ada gambaran tentang sistem kepartaian pada masa demokrasi liberal. Sebelumnya kita akan membahas tentang partai dulu ya. Jadi partai politik ini merupakan kelompok yang terorganisir dari anggota-anggotanya yang memiliki orientasi, nilai, dan cita-cita yang sama. Nah, tujuan partai politik ini tentu saja dibentuk untuk memperoleh, merebut, dan mempertahankan kekuasaan secara konstitusional. Nah, karena itu partai politik erat kaitannya dengan kekuasaan. Nah, kembali membahas tentang masa demokrasi parlementer ya. Jadi, setelah kemerdekaan pemerintahan, Indonesia ini memerlukan parlemen sebagai perwakilan rakyat. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang 1945 ya. Jadi, parlemen yang terdiri dari DPR dan MPR tidak terlepas dari partai politik. Nah, sehingga pada tanggal 23 Agustus ya, Soekarno membentuk PNI sebagai partai tunggal waktu itu. Nah, namun gagal terwujud sehingga muncul maklumat. Nah, muncul maklumat ini kemudian pembentukan parpol-parpol baru dimunculkan kembali dan berhasil membentuk variasi atau bermacam-macam dari partai selain partai PNI saat itu. Nah, sistem kepartaian masa demokrasi liberal ini adalah multi partai atau dari banyak partai. Nah, menurut Muhammad Hatta ini memudahkan mengontrol perjuangan serta mengukur perjuangan dan mempermudah meminta pertanggungjawaban kepada pemimpin. Meski kenyataannya seperti yang kita bahas sebelumnya ya, parpol ini lebih mementingkan kepentingan golongan daripada kepentingan nasional. Seperti hal-hal saling bersaing, menjatuhkan, dan mencari kesalahan itu adalah hal yang sangat biasa dalam persaingan parpol. Nah, parpol yang biasanya tidak terpilih dalam pemilu atau yang tidak menjabat ini biasanya melakukan oposisi. Nah, oposisi ini ada yang sehat, ada yang kurang sehat. Nah, yang kurang sehat ini biasanya menjatuhkan parpol yang sedang duduk dalam pemerintahan atau yang sedang menjabat. Nah, hal ini yang kemudian menyebabkan sering terjadinya pergantian kabinet karena tidak berumur panjang, maka otomatis program yang ada pun tidak berjalan dan berakibat pada instabilitas nasional, baik itu politik, sosial, ekonomi, dan keamanan. Nah, kondisi inilah yang membuat Soekarno kemudian membawa dari sistem demokrasi liberal menjadi demokrasi terpimpin. Selanjutnya, bagaimana sih gambaran pemilu atau pemilihan umum di tahun 1955 atau masa demokrasi parlementer ini? Nah, jadi pemilu tahun 1955 ini bertujuan memilih wakil rakyat di dalam parlemen dan juga Dewan Konstituante. Nah, Dewan Konstituante itu maksudnya pembentuk undang-undang ya. Nah, pemilu ini diikuti oleh beberapa parpol, bahkan ada yang berangkat dari kelompok dan perorangan.
terbagi dalam 16 daerah pilihan atau dapil, dilaksanakan dengan 2 tahap. Yang pertama untuk memilih parlemen dan yang kedua untuk memilih Dewan Konstituante atau Dewan Badan Pembuat Undang-Undang. Nah, tahun 19 pemilu tahun 1955 ini merupakan tonggak demokrasi pertama di Indonesia karena keberhasilan pemilu ini menandakan berjalannya demokrasi di kalangan rakyat yang menggunakan hak pilihnya untuk memilih wakilnya. Bahkan pemilu 1955 ini dianggap atau dinilai sebagai pemilu paling demokratis di Indonesia. Soekarno menegaskan tidak mengundurkan pemilu karena eh, masa itu ada desas-desus bahwa pemilu akan diundur ya. Jadi Soekarno menegaskan tidak ada pengunduran pemilu karena rakyat menentukan kepartaian dan rakyat otomatis menjadi hakim. Nah, hal ini eh, men, dalam pelaksanaan pemilu sesuai jadwal ini terdapat 100 partai besar dan kecil. Nah, 82 untuk Dewan Konstituante, 86 organisasi dan perorangan ikut pemilu. Artinya 60% rakyat ini mendaftarkan namanya dan 60% adalah angka yang cukup tinggi ya untuk pesta demokrasi yang baru pertama kali diadakan di suatu negara. Nah, pemilu ini dilaksanakan akhir September dan diumumkan di awal Maret 1956. Menghasilkan anggota DPR yang dilantik oleh Soekarno dengan 4 pemenang teratas. 4 pemenang teratas ini yaitu eh, partai-partainya ya, ada PNI, Masyumi, NU, dan PKI. Nah, pelantikan ini menandai akhir tugas dari DPR lama. Nah, Dewan Konstituante yang bertugas membuat undang-undang ini tetap uh, mengganti undang-undang sementara yang juga di perolehan suaranya ini dikuasai empat partai tertinggi yaitu Masyumi, PNI, NU, dan PKI itu tadi. Nah, yang unik adalah kelompok minoritas seperti golongan Cina, golongan Eropa, dan golongan Arab ini juga mendapatkan kursi dengan jumlah 18 kursi. Pembahasan dasar negara ini mengalami banyak kesulitan ya karena konflik ideologi yaitu tadi antar partai. Nah, sehingga ada 3 usulan besar pada masa pembentukan ideologi negara saat itu ya, ideologi dasar yaitu uh, Pancasila, Islam, dan sosial ekonomi walaupun akhirnya mengerucut menjadi Pancasila dan Islam saja. Nah, dalam upaya menyelesaikan perbedaan kelompok Islam dan Pancasila itu tadi, maka kelompok Islam ini mendukung Pancasila dengan memasukkan nilai-nilai Islam ke dalam Pancasila yang dikenal sebagai Piagam Jakarta sebagai pembentukan undang-undang. Meski akhirnya ditolak, sehingga Soekarno mengusulkan kembali ke UUD 1945 ya, baik pembukaan maupun batang tubuhnya. Nah, hal ini disikapi dengan 3 kali pemungutan suara, namun tetap saja tidak mencapai quorum. Artinya quorum itu kurang dari 2/3 dari suara yang ada saat itu. Nah, sehingga disusul dengan kondisi reses atau kondisi tidak bersidang. Artinya, Soekarno membuat dekret untuk membubarkan Dewan Konstituante itu tadi atau Dewan Pembentuk Undang-Undang dan menyatakan kembali memberlakukan UUD 45 yang otomatis UUDS tidak berlaku lagi. Nah, sehingga eh, dalam dalam kembalinya UUD 1945 itu tadi, Soekarno juga menyebutkan bahwa MPRS dan DPAS
atau Dewan Pertimbangan Agung sementara ya dalam waktu itu eh, dibentuk dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Nah, apa saja sih eh, isi dari Piagam Jakarta tentang memasukkan unsur-unsur Islam dalam Pancasila bisa dibaca dalam tampilan berikut ini ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang gambaran sistem ekonomi nasional pada masa demokrasi liberal. Nah, yang pertama adalah tentang pemikiran ekonomi nasional. Jadi, dalam upaya mengembangkan struktur perekonomian kolonial menjadi perekonomian nasional itu eh, memiliki hambatan yang cukup berarti ya karena sistem ekonomi nasional ini sudah terlalu lama berakar. Nah, sehingga banyak didominasi oleh perusahaan asing dan ditopang oleh kelompok etnis Cina. Masa itu Sumitro Joyo Hadikusumo eh, menggagas pembangunan ekonomi baru. Nah, ekonomi baru ini pada sektor dagang ekonomi nasional membutuhkan dukungan kelas ekonomi menengah dari kaum pribumi, sehingga harus segera menumbuhkan kelas pengusaha pribumi yang masa itu umumnya bermodal lemah ya, sehingga pemerintah membantu dengan bimbingan dan bantuan kredit. Nah, gagasan Sumitro ini dalam kabinet Nasir disebut dengan Plan Sumitro atau lebih terkenal dengan nama program Banteng. Program program Benteng ini adalah eh, program yang antara lain impor dari bisnis pribumi ya, sehingga pedagang pribumi ini basis modal dalam perlindungan pemerintah dan menumbuhkan daya saing pengusaha dari pribumi itu sendiri oleh keturunan Cina dan pengusaha asing lainnya. Nah, jadi usaha pemerintah dengan memberikan bantuan berupa kredit ini diharapkan meningkatkan produktivitas barang dan modal domestik. Nah, sayangnya dalam program Benteng ini lisensi impor banyak disalahgunakan. Nah, yang menerima lisensi bukan kalangan wira swasta, tapi kolega birokrat karena unsur politik ya. Nah, akibatnya pengusaha yang masuk dalam program Benteng ini eh, mencari keuntungan cepat dengan menjual lisensi impor itu tadi kepada pengusaha Cina. Nah, selain itu perusahaan milik Cina didaftarkan dengan nama pribumi. Jadi orang Indonesia ini hanya untuk membeli lisensi, ujung-ujungnya yang melakukan atau yang menjalankan roda bisnis ini tetap keturunan Cina. Nah, sehingga muncullah istilah perusahaan Alibaba atau perusahaan yang lahir dengan kerjasama antara pribumi dan keturunan Cina. Jadi Ali itu pribumi, Baba itu keturunan Cina. Nah, selain program Benteng dan munculnya istilah perusahaan Alibaba itu tadi, pemerintah ini mengusahakan meningkatkan pengusaha pribumi dengan eh, gerakan ASAT. Nah, jadi gerakan ASAT ini memberikan perlindungan khusus warga negara Indonesia asli ya dalam segala aktivitas ekonominya dari persaingan pengusaha asing dan Cina tentunya dengan memberikan lisensi khusus pada pengusaha pribumi. Nah, namun sekali lagi memunculkan respon yang tidak diduga, yaitu respon golongan benci Cina. Nah, sehingga muncul perkelahian antar masyarakat Cina dan masyarakat pribumi. Seperti itu. Nah, selain jangka panjang, juga ada rencana dalam jangka pendek ya. Jadi ada istilah namanya Gunting Syarifuddin. Nah, hal ini ditujukan untuk menguatkan ekonomi Indonesia dengan mengurangi jumlah uang yang beredar
untuk mengatasi defisit anggaran. Jadi dengan cara memotong dan memberlakukan separuh dari nilai uang yang ada. Jadi mungkin bisa dilihat dari gambarnya itu ya. Jadi benar-benar uang kertas itu dipotong atau digunting menjadi dua bagian dengan nilai separuh dari nilai aslinya. Jadi misalnya nilai uang itu adalah 5 atau 5 rupiah gitu ya kalau untuk zaman sekarang. Nah, karena digunting menjadi dua, uang itu tetap berlaku tapi dengan nilai 2,5 rupiah seperti itu. Itulah istilah untuk menjelaskan dari pengertian gunting Syarifuddin. Nah, kemudian selain itu juga ada yang namanya program upaya 5 tahun yang bertujuan untuk memunculkan industri besar, yaitu eh, melayani kepentingan umum ya, jadi sektor publik. Nah, ini diharapkan mampu mendorong penanaman modal dalam sektor swasta. Nah, usaha lain yang dijalankan dengan nasionalisasi perusahaan asing seperti pencabutan hak milik atau perusahaan Belanda ya, statusnya waktu itu asing dan mengambil alih dengan status milik pemerintahan RI. Nah, pengalihan ini tidak serta-merta, jadi eh, dilakukan dengan dua tahap, yaitu tahap pengambil alihan atau istilahnya penyitaan atau penguasaan di bawah pengawasan gitu ya. Nah, yang kedua adalah tahap mengambil kebijakan eh, pasti, yaitu dengan menasionalisasikan perusahaan-perusahaan milik Belanda di Indonesia. Yang kedua yaitu sistem ekonomi liberal. Nah, ini masih berkaitan dengan KMB ya, atau konferensi meja bundar. Jadi, efek dari KMB itu antara lain nilai hutang Indonesia ini meningkat baik di luar maupun di dalam negeri. Struktur ekonomi warisan kolonial pun masih tergantung dengan hasil perkebunan yang nilainya masih di bawah produksi. Nah, eh, permasalahan ini mencakup jangka pendek ya, diantaranya tingginya mata uang yang beredar dan meningkatnya biaya hidup. Nah, selain jangka pendek juga ada jangka panjang, yaitu berupa pertambahan penduduk. Nah, pertambahan penduduk ini tidak diikuti dengan taraf hidup ya, jadi pertambahan penduduknya tinggi, namun taraf hidupnya rendah. Nah, kemudian hal ini konsekuensi dari pengakuan kedaulatan. Jadi otomatis defisit ini hanya bisa dikurangi dengan pinjaman pemerintah dan kebijakan ekspor impor yang eh, terutama pada masa Perang Korea ya itu masih masih bisa diandalkan. Nah, eh, pendapatan atau penerimaan pemerintah ini berkurang karena volume dagang internasional eh, Indonesia yang berkembang ini atau negara yang berkembang tidak punya komoditas ekspor lain selain perkebunan. Nah, pengeluaran pemerintah meningkat karena instabilitas politik ekonomi sehingga defisit pun ikut meningkat. Pemerintah juga belum bisa meningkatkan produksi dari sumber daya yang ada untuk meningkatkan pendapatan nasional. Nah, kelemahan lainnya adalah politik keuangan saat itu masih tidak dirancang sendiri ya oleh pemerintah Indonesia, tapi dirancang oleh pemerintah Belanda. Nah, rancangan Belanda ini kemudian efeknya adalah tidak mewariskan ahli-ahli yang cukup sehingga perubahan atau transisi dari ekonomi kolonial ke ekonomi nasional ini sangat lambat. Jadi tidak menghasilkan hal yang drastis seperti itu. Nah, kebijakan pemerintah dengan melaksanakan industri ini bernama Rencana Sumitro ya. Program pembangunan industri ini membangun industri dasar seperti pabrik semen, kemudian pemintalan, pembuatan karung, percetakan,
dan lain sebagainya. Nah, ini diikuti oleh peningkatan produksi pangan, sarana prasarana, dan modal asing. Nah, Indonesia juga tidak berhenti di situ ya. Jadi Indonesia juga mengirimkan delegasi ke Belanda untuk merundingkan masalah finansial ekonomi ini. Nah, eh, ada 3 hal yang diusung, yaitu pembatalan persetujuan FINEK atau Finansial Ekonomi hasil KMB, kemudian yang kedua hubungan FINEK Indonesia Belanda berdasarkan hubungan bilateral, dan yang ketiga adalah hubungan FINEK berdasarkan undang-undang nasional, tidak boleh diikat perjanjian lain. Nah, namun sekali lagi usul ini kemudian ditolak oleh Belanda, sehingga Indonesia mengambil keputusan sepihak untuk melaksanakan rancangan finansial ekonominya dengan membubarkan Uni Indonesia Belanda. Nah, hal ini tujuannya adalah tentu saja untuk melepaskan diri ya dari ikatan ekonomi dengan Belanda. Kemudian usaha lainnya yaitu berupa pembatalan Biro Perancang Negara yang merancang pembangunan jangka panjang. Jadi ini diganti dengan RPLT, namun ekonomi bukan semakin membaik, justru semakin terpuruk. Nah, hal ini kemudian memicu ketegangan politik. Nah, ketegangan politik ini diatasi dengan diplomasi yang kemudian memunculkan pemberontakan. Pemberontakan ini sekali lagi penumpasannya membutuhkan biaya tinggi. Selain biaya tinggi juga otomatis efeknya adalah meningkatkan defisit anggaran pemerintahan. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah gambaran dari baik itu politik atau ekonomi di masa demokrasi parlementer. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.